Lanjut bos. Lanjut. Iya dong. Ilmu setan. Iya, Bapak sekalian, karena setan mempunyai janji yang manis, maka Bapak sekalian, banyak di antara Bapak Ibu sekalian adalah mantan-mantan sekutu dengan setan. Datang ke dukun, datang ke laut kidul, datang ke gunung ngaku sendiri. Hafal. Iya, kita bersekutu sama setan karena setan punya janji yang manis. Terkabul? Belum terkabul. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena kita bersekutunya sama setan, maka janji setan itu kata Pak Haji adalah fata morgana. Jadi indah dipandang, dikejar, hilang. Jadi kayak fata morgana. Tadi yang jawab siapa tuh? Bukan set. Fata morgana. Ya, pasti ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya dari setan. Apa? Setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, dan itu tunai langsung tanpa ada tiding aling-aling, tanpa ada catatan keputusan. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila ada kekeliruan. Tidak ada. Tidak ada catatan not, tidak ada catatan kaki. Catatan kaki notnya tidak ada dalam perjanjiannya. Foot langsung cash tunai. Maka setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa kita kalah sama setan? Mau kalah sama setan? Tidak. Jangankan kalah sama setan, kita malah mengikuti. Ya, maka Bapak sekalian, sifat-sifat setan itu harus kita buang. Jangan sampai sifat-sifat setan itu kita pelihara. Pelinya di sini, haranya di sini. Tahu kan pelihara. Yang ketawa pasti orang Jawa. Yang nggak ketawa pasti bukan orang Jawa. Pelihara. Pasti yang ketawa orang Jawa. Jadi sifat pertama Yangnya ya. Baru kalau Haji Marco kan orang Jawa Barat, makanya dia nggak ngerti, nggak dengar. Kalau si pembicaranya orang Jawa, makanya dia ketawa-tawa ngomong harus dimusnahkan, tidak boleh dipelihara. Diopeni, ya, harus dihilangkan, tidak boleh dipelihara, dibuang, dicoret. Karena walaupun janji setan sangat manis, banyak korban. Apa? Kalau kita bersekutu sama setan, janjinya manis, Bapak sekalian, dagangannya laris dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Biasanya pada malam-malam 8-an 36 Jumat Kliwon itu tokonya pasti tutup. Ada yang Kemis Legi tokonya tutup. Ada yang hari Senin. Nah, kalau hari-hari pasti itu libur, pasti toko-toko itu kemana? Untuk apa? Menambah penglaris lagi, setor. Karena kalau tidak setor, karena kalau
ditinggalkan, maka akan mengancam ekonominya akan diturunkan. Dengan ekonomi turun, tagihannya tidak keluar, pelanggannya menurun, cari ke dukun yang lain. Apakah yang ada di badannya berkurang? Tidak, ditambah, nambah, musuhnya nambah. Sehingga apalagi kalau orang yang dipercaya ini sudah qaid, sudah meninggal, maunya Bapak Ibu kan instan. Yang ngamalkan siapa? Dukunnya. Kita terima beres, yang lakuin dukunnya. Kalau dukunnya tidak ngelakuin, tidak jalan. Apakah dukunnya melakuin ini gratis? Bayar, dia punya pasukan. Pasukannya siapa? Setan. Coba ngomong setannya gimana tangannya? Pasukannya siapa? Setan. Segong. Aduh, parah. Pengalaman dia. Pasukannya setan. Kalau mbah-mbahnya ini sudah hilang, setannya bekerja sendiri. Kita harus memberi upeti yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memberikan upeti, maka apa yang pernah dia berikan kepada kita akan diambil kembali. Waktu datang omset naik, waktu datang toko rame, waktu datang kita kebeli aset. Tapi pada saat Bapak nggak datang lagi ke situ, asetnya diminta lagi dengan kelilit utang, tagihan macet, anak minta warisan, ribut antar keluarga. Pokoknya dia lebih canggih dari kita. Betul setan? Ayo lanjut. Humor ya. Biar nggak ngantuk ya. Bahkan Bapak sekalian, ada yang punya motivasinya pas saat datang ke setan. Apa motivasinya? Motonya apa? Ada yang bahasa Jawa, bahasa Cirebon yang asik itu, bahasa Sukabumi, sudah pernah datang ke setan, bahasa motivasi, motonya. Moto kalau bahasa Indonesia ini agak kurang mantap, tapi tidak apa-apa, saya contohkan. Dukun itu penyakit batu, kalau Sunda. Walaupun gitu ya, daripada hidup menderita. Hah? Ada yang nyambung? Nyambung kasih Udah nih, kasih nih. lupa, ini kan datang setan kan. Setannya 10 tahun yang lalu. Ayo. Daripada hidup menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya sengsara dimakan setan. Iya, motonya gitu. Motonya seperti Daripada kita susah dihina tetangga, dia nggak apa-apa datang ke dukun walaupun kita nanti matinya sengsara dimakan setan. Jadi kita pada saat mati itu bapak dan ibu yang dikubur bukan jasadnya bapak dan ibu, yang dikubur kedebongan pisang. Ibunya bapaknya tetap jadi budaknya setan gitu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita mantan-mantan. Apa bos? Lanjut. ya. Nah, itu motivasi yang masih semangat. Kalau wajah-wajah ini motivasinya tidak semangat, itu sama seperti itu.
Tapi dari sini jangan dilanjutkan ya motivasinya. Motivasi itu masih luar biasa, punya semangat. Motivasi yang kedua ini jangan ya. Daripada hidup menderita, sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik kawin sama janda. Ya Allah. Jangan, Bos. Janda kaya Pak Haji. Jangan. Jangan ragu-ragu. jangan